untuk menunjukkan kikir itu menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari manusia, menjauhkan Allah dari hartanya, dan menjauhkan manusia dari hartanya, dan menjauhkan manusia dari surga. Tapi kezaliman jauh lebih hebat lagi. Bukan hanya menjauhkan manusia dari kebaikan, mencampakkan manusia ke neraka. Di dunia ada dibebani dengan kesalahan-kesalahan itu, sampai ke akhirat kesalahan itu tidak selesai, dia akan bayar dengan amalnya atau dosa orang. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang struktur dan bangunan kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta pesan dan makna di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas dua surat. Surat Muhammad ayat 38 dan surat Yunus ayat 23. Kita baca dulu surat Muhammad ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum may yabkhal wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara'u wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum summa la yakunu amsalakum. Kamu adalah orang-orang yang diseru untuk berinfak di jalan Allah. Namun sebagian di antara kamu ada yang berlaku kikir. Maka siapa yang kikir, maka hanya sesungguhnya dia kikir untuk dirinya sendiri. Dan Allah Maha Kaya dan kamu Maha Fakir. Dan jika kamu berpaling dari kebaikan, Allah akan mengganti kamu dengan generasi lain yang mereka tidak seperti kamu. Nah, itu artinya surat Muhammad ayat yang ke-38. Jadi kata Allah, ada sebahagian kita, ya, orang-orang beriman yang ketika disuruh berinfak di jalan Allah, maka dia kikir. Faminkum may yabkhal. Sebahagian di antara kamu berlaku kikir ketika disuruh berinfak. Dan siapa yang kikir, kata Allah, maka dia kikir untuk dirinya. Perhatikan apa yang menarik dari ayat ini. Ketika Allah berkata, siapa yang kikir, maka dia kikir untuk dirinya. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. Di sini Allah menggunakan preposisi an. Allah tidak mengatakan fa innama yabkhalu li nafsihi, walaupun artinya sama dengan preposisi lam, li nafsihi. Tapi tidak an nafsihi. Allah bisa saja berkata fa innama yabkhalu min nafsihi dengan preposisi min, maknanya sama. Tapi di sini Allah menggunakan preposisi an untuk kikir. Wa may yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi. An, ya, bukan li, bukan min, ya, tapi an. Apa maksud an di sini? An itu maknanya al-bu'du. Bu'du. Kalau min maknanya karib. Kalau lam maknanya milik. Kalau ala maknanya taklif. Setiap huruf jar itu ada makna. Ada perbedaan semantiknya. Jadi kalau an itu maknanya al-bu'du, jauh, ya. Makanya tadi di episode sebelumnya kita bicara tentang setan yang mendatangi manusia. Ketika dia datang dari depan belakang pakai min baini aidihim, ya, wa min khalfihim, ya, di surah Al-A'raf ayat 17. Kalau dia datang dari kanan dan kiri pakai an aimanihim wa an
Syama'ilihim kena jauh, kerana ada penjaga malaikat kiri kanan. Jadi ketika Allah mengatakan siapa yang kikir, maka dia kikir untuk dirinya, maka menggunakan preposisi an atau huruf jar'an itu menunjukkan makna al-bu'du, jauh. Apa maknanya? Satu, orang yang kikir pasti jauh dari Allah. Karena tidak mungkin orang kikir itu dekat dengan Allah. Itu kenapa orang yang tidak peduli dengan anak yatim, orang miskin, maka Allah menunjuknya dalam kata tunjuk jauh. Coba perhatikan surah Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Allah menggunakan kata zalika. Zalika itu untuk jauh. Kalau dekat, haza, ini. Ketika Allah mengatakan fazalikal ladzi yad'ul yatim, artinya orang kikir itu jauh dari Allah. Makanya an, bukan min, bukan li, bukan ala, bukan bi. Tapi maknanya, digunakan an untuk menunjukkan jauh, karena orang kikir pasti jauh dari Allah. Al-ba'id, bu'du. Makanya ketika Allah menunjuk orang-orang yang tak peduli dengan orang miskin dan anak yatim, fazalika, bukan fahaza, tapi fazalika, jauh. Dua, orang kikir itu pasti jauh dari manusia. Ya. Orang kalau kikir, pasti orang tak mau dekat dengan dia. Makanya jarang kita mendengar ada orang berkata, saya senang berteman dengan si fulan karena dia kikir. Hampir tidak ada itu. Ya. Dia berkata, saya senang berteman dengan si fulan karena dia kikir. Mustahil rasanya. Kenapa? Karena orang kikir itu pasti dijauhi oleh manusia. Itu kenapa kurban, ketika kita menyembelih hewan, lalu kita bagikan kepada orang, disebut kurban namanya. Kurban itu artinya mendekat. Karena kalau kita punya sesuatu yang dibagi ke orang, orang pasti mendekat ke kita. Itu sudah hukum alam saja begitu itu. Jangankan orang, binatang saja kalau kita sering membagi sesuatu, pasti mereka dekat dengan kita. Ya, binatang saja tidak berakal itu. Kalau kita memberi, pasti dia dekat. Makanya kalau kita misalnya gini, kalau ada kita suka memberi ke hewan tertentu, nanti kalau kita datang, dia akan langsung mendekat ke kita. Karena dia pikir kita tetap memberi dia sesuatu. Jadi orang yang suka memberi akan dekat dengan manusia. Tapi orang kikir akan jauh dari manusia. Makanya suami yang kikir itu, istrinya pun tak dekat dengan dia. Ayah yang kikir, anaknya pun tak dekat dengan dia. Itu konsekuensi kikir. Itu kenapa orang kikir yabkhal an nafsih, pakai an. Karena orang kikir itu akan dijauhkan, akan dijauhi oleh manusia. Pertama, dia jauh dari Allah. Dua, dia jauh dari manusia. Maka pakai an nafsihi. Ya, fa innama yabkhalu an nafsihi. Tiga, orang kalau kikir, dia akan jauh dari kebaikan hartanya. Makanya kata Allah begini, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addada. Itu orang kikir itu. Ya, jama'a malan wa addada itu orang kikir. Yang kerjanya hanya menimbun, menghitung, dia tidak pernah berinfak. Maka kata Allah, celakalah hartanya itu. Itu artinya hartanya jauh dari kebaikan. Kira-kira begitu. Dia punya harta banyak, tapi jauh dari buktinya apa? Humazah, lumazah. Hidupnya mencela, mengumpat, mencela, padahal dia kaya. Kenapa? Karena kekayaannya itu tidak menjadikan dia mendapat sesuatu yang baik. Artinya hartanya jauh dari kebaikan. Makanya digunakan an-nafsi. Bahwa orang kikir itu hartanya jauh dari kebaikan. 4. Orang kikir akan jauh dari surga Allah. Orang kikir itu jauh dari surga Allah. Makanya surga itu kata Allah disediakan untuk orang takwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu di surat Ali Imran ya 133. Bersegeralah kamu mencari surga Allah. Bagaimana cara mencari surga? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra.
mereka yang selalu berinfak baik ketika lapang maupun ketika sempit. Jadi sorga itu siapa yang menerimanya? Yang berinfak. Allazina yunfikun, mereka berinfak. Maka kalau orang kikir, dia akan jauh dari sorga. Itulah kenapa sifat kikir menggunakan preposisi an. Fa innama yabkhalu an nafsihi, bukan li nafsihi, bukan min nafsihi, bukan bi nafsihi, bukan ala nafsihi, tapi an nafsihi. Untuk menunjukkan kekikiran itu akan menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari manusia, menjauhkan manusia dari hartanya, dari kebaikan hartanya, dan menjauhkan manusia dari sorga. Itu kenapa dia di ayat ini Allah menggunakan kata an nafsih, preposisinya an, ya, menunjukkan albu untuk jauh. Tapi menariknya di surah Yunus ayat 23, ketika Allah menyebutkan orang zalim, orang yang suka berbuat zalim, maka preposisinya menggunakan ala. Ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum, mata al hayatid dunya, summa ilaina marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang yang beriman, wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu adalah untuk dirimu. Kalau engkau mendapatkan sesuatu dari kezaliman itu, maka itu hanya kesenangan hidup sebentar. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada kami dan kami akan beritahukan kepadamu apa yang pernah kau perbuat. Jadi ketika Allah mengatakan kezaliman, orang yang berbuat zalim, yang kezaliman itu untuk dirinya sendiri, maka pakai ala preposisinya. Ya ayyuhannas innama baghyukum ala anfusikum. Jika engkau berbuat zalim, maka kezaliman yang kau perbuat itu hanya untuk dirimu. Di sini digunakan ala anfusikum, bukan anfusikum, ya, bukan an anfusikum, bukan li anfusikum, bukan min anfusikum, bukan bi anfusikum, tapi ala. Ya, tadi an nafsi, bukan ala nafsi. Tapi kalau kezaliman ala anfus, bukan an anfus. Kenapa begitu? Karena Allah punya makna yang spesial pula. Allah itu maknanya taklif, artinya beban. Nah, itu kenapa kebaikan itu laha maka sabat, pakai laha karena kebaikan itu ringan. Tapi kalau maksiat, dosa, kejahatan, alaiha maktasabat. Kenapa alaiha? Karena dosa itu berat, kejahatan itu berat, taklif, beban yang berat. Nah, ketika Allah menyebutkan kezaliman, yang mana pelakunya berbuat zalim kepada orang yang sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepada dirinya, maka menggunakan kata Allah untuk menunjukkan bahwa dosa kezaliman itu adalah beban yang sangat berat. Jadi orang kalau berbuat zalim, maka jiwanya akan terbebani terus sampai mati. Percayalah, kalau para hadirin pernah menzalimi orang, sampai mati itu akan membebani kita. Kalau kita pernah menzalimi orang, sampai mati akan membebani jiwa kita. Karena itu sifat kezaliman, makanya ala anfusikum. Kezaliman itu akan membebani jiwamu terus. Allah, pasti. Kezaliman itu pasti akan membebani jiwamu. Makanya Allah anfusikum. Yang kedua, kezaliman itu adalah persoalan yang paling berat urusannya di akhirat. Kalau kita berbuat zalim, maka persoalan yang paling berat di akhirat itu adalah itu. Kalau kita pernah menzalimi orang. Itu kenapa dalam hadis Muslim dikatakan, Nabi menyebutkan ada orang yang bangkrut di akhirat, namanya muflis. Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Muflis namanya. Siapa yang bangkrut, yang muflis? Ya, dia datang bawa amalnya yang banyak, amalnya banyak. Salatnya, puasanya,
ya zakatnya, hajinya, umrahnya, ibadahnya banyak. Tapi apa persoalannya? Syatamahaza, mulutnya sering menyakiti perasaan orang. Berarti dia menzalimi orang. Darabahaza, tangannya sering menyakiti orang. Berarti dia menzalimi orang. Akalamalahaza, harta orang dia ambil, dia tidak minta halal, tidak mengembalikan harta orang. Berarti dia menzalimi hak orang. Apa yang terjadi? Ukhizat min hasanatihi, semua kebaikannya diserahkan kepada orang itu. Izafuniyat, bila kebaikannya sudah habis, ukhizat min zunubihim, dosa orang pun dilemparkan ke dia. Sumaturiha ilan nar, dia pun dilemparkan ke neraka. Apa yang membuat orang bangkrut di akhirat hingga menjadi penghuni neraka? Kezaliman. Apakah yang menzalimi lisan? Apakah yang menzalimi tangan? Apakah yang dizalimi itu harta orang? Ini menjadi bukti bahwa kezaliman itu ala anfusikum, akan menjadi beban yang teramat berat nanti di akhirat. Di dunia, orang kalau berbuat zalim pasti jiwanya terbebani sampai mati. Di akhirat, beban yang paling berat juga dirasakan manusia yang pernah menzalimi orang. Apakah lidahnya, tangannya, apakah ya harta orang yang pernah dia ambil dan tidak dia kembalikan atau tidak minta halal. Nah, itulah kenapa soal kezaliman Allah menggunakan preposisi ala anfusikum. Soal kikir Allah menggunakan preposisi an nafsih, an, untuk menunjukkan kikir itu menjauhkan manusia dari Allah, menjauhkan manusia dari manusia, menjauhkan Allah dari hartanya, dan menjauhkan manusia dari hartanya, dan menjauhkan manusia dari surga. Tapi kezaliman jauh lebih hebat lagi. Bukan hanya menjauhkan manusia dari kebaikan, mencampakkan manusia ke neraka. Di dunia ada dibebani dengan kesalahan-kesalahan itu, sampai ke akhirat kesalahan itu tidak selesai, dia akan bayar dengan amalnya atau dosa orang. Itulah rahasianya kenapa kezaliman menggunakan preposisi ala dan kikir menggunakan preposisi an. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.